sedang. Cuma memang kalau untuk ukuran pemakaian sendiri dan nggak terlalu banyak aplikasi yang berat-berat sih masih bisa lah ya, worth it lah sesuai harganya. Nah, di sini yang kita perlu garis bawah ini, dibilang kan katanya available RAM-nya kan 4 GB ya, 3,3 GB. Tapi ternyata RAM yang sebenarnya itu hanya 1 GB. Kayak gitu ya guys ya. Dan kalau memori internal ini masih jujur lah ya, dia 64 GB karena 2 GB dipakai buat sistem operasi kan dari Androidnya. Jadi internal storage-nya 62 GB yang tersedia sekarang 59 karena udah sempat beberapa aplikasi diinstal guys. Dari sisi baterai ini 3977, ini karena udah dipakai ya, jadi udah sempat dipakai, jadi dia kekuatannya agak sedikit berkurang karena sekarang juga udah tinggal 90% lagi nih, cuma kondisi baterai masih bagus ya. Kalau di sisi dari Androidnya memang nih masih Android yang versi 5 ya, Android 5 itu masih Lollipop. Jadi memang ada beberapa aplikasi di Play Store yang mungkin nggak akan bisa support nih kalau diinstal di sini, gitu. Tapi kalau untuk aplikasi-aplikasi lain yang nggak membutuhkan sistem operasi yang terlalu tinggi, itu masih bisa lah dipasang di sini, ya. Nah ini setelah di cek lagi proximity-nya juga ada, terus ya beberapa aplikasi yang udah sempet dicek ini, dites, dicoba ini di play ya, dimainkan ini yang ini Clash Royale. Untuk pemakaian baru sebentar aja memang dia masih bisa lah ya bekerja gitu. Tapi kalau udah pemakaiannya agak lama ya, misalkan setengah jam ya dia kita mainkan Clash Royale ini, dia akan sedikit agak panas. Kalau udah panas dia langsung kembali ke home screen gitu. Jadi ya itulah ya sedikit kekurangannya dari produk ini, karena memang ini disesuaikan sama budget. Jadi memang bukan untuk digunakan sebagai device buat main game, karena memang tabletnya cuma buat mungkin ya baca-baca artikel ya, atau mungkin game-game yang nggak terlalu berat lah ya, itu masih bisa gitu. Tapi kalau udah game-game berat kayaknya nggak akan kuat dia, karena ini kalau udah cepet panas dia langsung akan kembali ke home screen ya. Jadi kalau misalkan lihat dari speakernya udah kelihatan nih ya guys ya. Jadi kalau misalkan lihat di speakernya dia emang ada kelemahannya, dia memang speakernya nggak seperti handphone pada umumnya gitu, yang seperti Xiaomi atau Oppo ya. Dia memang harganya itu sesuai dengan hardware yang ada di dalamnya gitu. Jadi dia speakernya nggak terlalu besar suaranya, ini karena ditaruh di bawah ya. Nah dia cenderung pecah. Dia cenderung pecah. Oke. Ya, jadi karena dia cenderung pecah suaranya, jadi kalau diperbesar lagi malah jelek, nggak enak gitu, cempreng gitu ya. Interface-nya juga masih sederhana banget ya, sesuai dengan budgetnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan produk yang seperti ini, mungkin bisa dipertimbangkan dulu ya, kalau memang nantinya akan digunakan untuk berbagai macam kegiatan, entah itu main game atau mungkin editing artikel dan lain-lain, karena memang ini nggak bisa terlalu banyak untuk digunakan bekerja, khususnya bekerja yang berat ya guys ya. Ini ada beberapa aplikasi yang udah sempet diinstal ya, ada WhatsApp ya, semua berjalan normal semua. Memang kalau misalkan untuk dia
main game memang nggak bisa terlalu lama ya, apalagi kalau udah gamenya dimainkan sampai epic ya, sampai setengah jam sudah dicoba tes, dia panas langsung kembali ke home screen, ke tampilan awalnya gitu. Nah untuk tipenya tipe apa, ini tabletnya tipe, kalau dilihat dari aplikasi CPU Z ini dia tipe mereknya itu ZL ya. Jadi kalau ZL10 ini ya, kelihatan ya guys ya. Jadi kalau misalkan di tipe ZL10 ini dia memang untuk masyarakat yang middle low ya, budgetnya juga 900 sampai 1 jutaan. Di spesifikasinya memang RAM-nya 4GB, memori internal 64GB memang betul. Tapi kalau untuk dari sisi kamera ini agak ngecewa ini, soalnya dia bilang kameranya itu adalah kamera depan itu 8 megapiksel ya, itu 8 megapiksel, tapi kenyataannya burem ya, gambarnya nggak jelas. Jadi kamera depannya itu 13 megapiksel, tapi pada kenyataannya kalau dites foto ya itu nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu jelas gitu, burem tuh ya, karena kameranya kamera depan ya, jadi kameranya kamera depan. Nah jadi kalau kita ambil foto misalkan objek kardusnya ini ya, nah dari bentuk gambarnya aja masih sederhana ya, itu pun kalau misalkan kita ambil kamera depan juga sama, nggak jauh beda ya. Ini kamera depan kita ambil misalkan foto lemari ini, hasilnya sama, jadi sedikit buram ya, buram-buram sedikit. Jadi bisa dikatakan untuk hasil dari foto kamera yang ditanamkan di tablet ini kurang memuaskan. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik mau beli produk tablet yang asli dari Cina ini, ZL10 ya, lebih baik dipertimbangkan dulu, karena memang ini untuk tablet yang digunakan untuk pekerjaan yang nggak terlalu berat. Jadi nggak terlalu berat artinya ya mungkin hanya sebatas nonton YouTube atau baca-baca artikel, atau mungkin main-main game-game yang nggak terlalu berat lah ya, semacam Clash of Clans seperti itu, atau mungkin 8 ball ya, semacam biliar kayak gitu, itu masih bisa gitu. Jadi hati-hati buat yang punya budgetnya memang ngepas atau pas-pasan lah ya, tapi pengen punya gadget yang sedikit canggih, terus juga bentuknya juga tablet ya, silakan mungkin ya, bisa dicoba nih jenis tablet ini. Dia dari Cinanya langsung dikirim, pengirimannya itu prosesnya butuh waktu kurang lebih 1,5 bulan. Jadi kalau misalkan ada yang minat dengan produk ini, bisa ke salah satu toko online yang jual produk ini ya, silahkan langsung dimasukkan keranjang aja, langsung transaksi bayar. Cuma memang harus sedikit bersabar karena produknya akan lama sampainya, 1,5 bulan ya guys ya. Oke, nah ini sengaja abang ini baru dibuat reviewnya, karena bang sempat kita tes dulu sehari gimana sih pemakaiannya. Kalau dari sisi baterai oke, dia awet banget ya. Kebanyakan produknya Cina itu keunggulannya di baterai. Dia mirip-mirip ini produknya dengan Evercross ya, sama sih dengan Evercross. Kameranya juga ya masih mendingan Evercross lah ya. Kalau di sini kameranya kurang terlalu bagus. Speaker juga masih bandingan Evercross. Ini juga speakernya nggak terlalu bagus. Jadi untuk Evercross yang udah dijual di pasaran di Indonesia itu bang udah kualitasnya udah lumayan lah ya, bagus dibandingkan yang langsung dari luar.
Dan kesimpulan yang terakhir, spesifikasi yang ada di produk yang nanti teman-teman beli ini di salah satu toko online, coba pastikan dulu sebelum dibeli ya, bisa dicek dulu yang penjualnya itu spesifikasi real atau enggak gitu. Jangan sampai kayak gue nih dikatakan RAM-nya 4GB, memang betul RAM 4GB, tapi yang realnya itu hanya 1GB. Ya iyalah, siapa yang mau rugi juga kan. ya di sini RAM-nya 4GB, memori internal 64GB, realnya 1GB, tapi emang ketika dipakai untuk multitasking nggak seperti 1GB ya guys, jadi jangan salah paham. Gue juga ada salah satu perangkat yang RAM-nya 1GB itu dipakai cuma buat 2 aplikasi aja, WhatsApp sama aplikasi musik online streaming, itu berat banget. Tapi ini bisa buka game, bisa buka yang lain, bahkan aplikasi untuk ojek online pun ada di dalamnya nih. Kebetulan sampingan gue juga kayak gitu. Itu sampai gue coba, itu masih bisa berfungsi, artinya nggak ada delay gitu. Jadi buat teman-teman yang budgetnya mungkin pas tapi pengen agak sedikit mumpuni ya untuk kinerja multitaskingnya, ya ini bisa lumayan lah, recommended. Tapi kalau dari sisi bintang mungkin mau dikasih bintang berapa ya, 3,8 lah ya, karena dari speaker dan kameranya nggak terlalu iya banget deh, kurang banget. Tapi kalau memang nggak menggunakan kamera atau bahkan nggak menggunakan speaker utama, ya itu nggak terlalu diutamakan, itu masih bisa lah dipakai. Oke guys, ya itu aja mungkin review yang baru bisa di share kali ini. Kalau mungkin suka dengan video ini, please di like aja, share ke teman-teman kalau misalkan teman-teman yang lain juga butuh spesifikasi dari produk ZL10 ini ya. Tuh, dan jangan lupa komentarnya ya guys ya, itu buat masukan gue juga. Ya, sampai ketemu di review unboxing produk yang lain. See you, bye.